Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur dengan NBI 14624000041. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester, melanjutkan UTS kemarin. Nah, kita melanjutkan proyek UTS kemarin, sekarang waktunya UAS kita akan membahas tentang subnetting. Nah, subnetting itu intinya adalah membagi bagian. Nah, karena membagi, kita ambil objek yang sini aja ya. Kita bagi menjadi dua bagian. Berarti kita harus menghilangkan dulu karena kita mau membagi. Nah, oke. Nah, karena kita membagi jaringan, kita membagi 2/6, jadi 64. Jadi kita akan membagi 64 blok. Oke, jadi kita ini kan kalau nggak salah IP-nya tuh nih, masih yang ini, akhiran 2 gitu, ini nomor absen 2. Nah kita, oke. Nah karena kita membuat 64, berarti 2 ini kita jadikan 65 routernya, 66 dan 67. Oke, langsung aja. Oke. Oke. Nah, ini yang 66 dan 67. Ini 65, router ke 65. Nah, karena 64 kan total kan ada 256 kan. Dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, maka semua subnet yang ada di area ini wajib diganti untuk 192, maaf. Jadi kayak misal kita ambil ini lah. Tuh. Ini akhirnya kita wajib ganti 192. Ini semuanya berlaku ke semuanya. Jadi kita ganti dulu subnetnya. Nah, oke, bentar. Nah, setelah kita ganti semua subnetnya, nah langsung saja kita bagi. Karena ini kita bagi 64, ya 64 blok. Maka di sininya kita juga ganti ini juga, perlu lupa saya. Nah, ini juga kita perlu ganti, teman-teman. Nah, ini kan tetap kan ya. Ini yang jalurnya ke router, antar router. Nah, ini nih. Ini juga kita ganti 192. Nah, ininya ininya kita isi tetap 192. Nah, habis itu kita ganti ke 65. Angka belakangnya 65. Tuh, otomatis kita akan keganti itu, teman-teman. Nah, setelah 65 berarti nomor urut absen sini kan 66 dan 67 gitu. Ya, kita tinggal mengubah aja. Aduh, apa sih ini?
66 tuh. Ini 65 ya teman-teman. Karena kita udah pakai jaringan yang 65. Maka gateway-nya tuh sesuaiin dengan router. Gateway itu ini. Apa sih ini? Bentar teman-teman. Nah, gateway itu ini nih. Nah, ini tuh gateway, ini juga gateway. Tuh, ini gateway. Ini juga gateway. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, karena ini belum kita atur, coba kita atur dulu. Oh, ini kita belum on kan teman-teman. Nah, kalau udah di on kan otomatis menjadi hijau nanti. Tuh, udah oranye. Nah, udah hijau. Nah, ini udah terbagi teman-teman. Jadi ini 192, 16 kalau nggak salah tuh. Nah, 192, 168, 1.10, 2, 3, 4, 7, 8 gitu. Nah, ini 192, 168, 10, 66, ini 67 gitu. 65-nya di router gigabit 2 ini. Nah, ini adalah cara untuk subnetting. Oke, selanjutnya kita ke blok. Kita di blok ya. Kita nge-firewall, sorry. Firewall caranya gimana? Nah, gini caranya. Misalkan kita mau nge-firewall ini ya, sekretaris 2 ini ya. Oke. Mana ya? Oke, ini. Sekretaris 2 belum diubah ya angkanya ya. Berarti 67. Nah. Oke. 65. Oke. Sorry. Harusnya ini sudah 66 tuh, udah 67. Oke. Langkah selanjutnya kita akan coba firewall dulu aja teman-teman. Jadi firewall itu biar si PC yang di firewall itu tidak bisa ngeping dan diping gitu. Jadi kayak diblokir gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya kita langsung ke CLI aja teman-teman. Nah, exit dulu semuanya. Nah, enable. Nah, kita blokir sekretaris 2 yang dimana IP-nya itu nih teman-teman. IP-nya sekretaris 2 kan ini. Nah, nanti kita blokir tulis ini. Akses list 1 deny host. Kita paste IP-nya. Oke. Nah, sama permit. Nah, ini kita mengizinkan semua. Jadi kita cuma ngeblok yang sekretaris 2 yang dimana IP-nya belakangnya 67 dan kita mempermisikan, membolehkan semuanya gitu teman-teman. Oke. Terus kita masuk ke gigabit.
ini sudah kita blokir teman-teman. Jadi kalau misalkan IP-nya ini kita ping atau kita di ping pakai IP ini, kita tidak akan menerima. Coba ya, kita ping dari direktur ke sekretaris tadi. Ping. Nah, lihat. Kita tunggu. Ini masih time out ya teman-teman. Coba kita ping lagi. Kenapa ini? Gimana kalau kita ngeping ke yang lain? Ini time out deh kayaknya. Kita coba ping antar ini dulu, antar IP. Antar apa? Antar blok, antar ruangan. Harusnya bisa. Tuh. Nah, atau mungkin karena emang request time out berarti itu udah keblokir ya kali ya. Coba sih saya anukan lagi IP-nya. Harusnya ini udah terblokir teman-teman. Sorry. Ping. Nah, berarti memang benar kalau ngepingnya nggak ini apa namanya, kalau request timeout berarti itu akhirnya udah di firewall gitu teman-teman, kemungkinan begitu ya. Tuh sampai sekarang masih timeout, berarti emang bener ya. Kalau di ping di habitat lain bisa coba. Nah, ping firewall itu fungsinya kalau ngeping di ruangan lain, kayak misalkan ini ke sini, ini kan ruangan lain, nah itu nggak bisa. Coba kalau kita ruangan sama harusnya bisa sih. Tuh, bisa karena di ruangan yang sama. Soalnya kalau di ruangan yang berbeda tidak akan bisa. Contohnya kayak gini teman-teman. Saya sudah dengan cara yang sama saya ngeblokir IP ini. Jadi ini nggak bisa. Coba ya kita pingkan IP ini. Saya tadi udah nyoba atau nggak ke save ya, saya lupa. Tuh, karena ini udah diblokir teman-teman. Tuh request timeout itu ya, jadi sama ya teman-teman ya, unreachable sama request timeout itu sama. Nah lanjut kita ke DNS ya, DNS server atau FTP dulu. Kita ke DNS dulu ya teman-teman. Nah DNS itu gini. Oke. DNS itu seperti ini teman-teman, coba ya. Kita bisa mengakses gitu, kayak mengakses internet. Nah, kita masukkan ke address ini. IP-nya si server. Nah, ini DNS-nya udah kita buat. Nah, kalau kita mau nih contoh, tampil langsung contoh aja kali ya. Ini tanpa DNS, ini DNS-nya masih 0 ya. Masih ku 0 kan. Kalau masih ku 0, nah berarti otomatis tadi kan namanya UAS ya. Bentar.
Tadi kan URL-nya was.com. Ini mau sampai kapanpun, karena DNS-nya nggak kita isi, maka tidak akan berjalan ya teman-teman. Coba kita tungguin sebentar. Tuh, tetap nggak jalan kan? Tuh, udah aku spam. Oke, kita stop. Oke, karena ini sekarang saya akan mencoba ini, kita DNS kan wadir 1 nih. DNS-nya tadi nih. Nah, kalau DNS-nya udah keisi, maka yang website tadi akan muncul teman-teman. Kayak gini. Harusnya muncul ya. Nah, kan ini yang dimaksud DNS ya teman-teman. DNS. Nah, kalau PC-nya kita isi DNS, maka kita akan bisa mengakses website ini teman-teman. Kalau PC-nya kita nggak, DNS-nya kita nol kan, maka kita akan nggak bisa teman-teman, nggak bisa mengakses. Oke, DNS sudah selesai. Yang terakhir yang terakhir apa tadi ya, FTP. Nah, FTP juga nah ini kan masih nol kan, kita coba bikin user admin, passwordnya admin 123. Nah, ini kita centang semua, ini hak aksesnya, terus kita add. Nah, kalau ini tanpa ini tuh login gitu teman-teman, jadi tanpa harus masukkan apa-apa sih sebenarnya. Jadi misalkan yang mana ya, sini kali ya, tinggal akses aja FTP IP-nya. Nah, username kita masukkan admin, passwordnya admin 123. Nah, maka kita berhasil masuk ke FTP teman-teman. Nah, sudah tadi subnetting sudah saya bagi, firewall juga sudah, ini berakhir dengan RTO kan teman-teman. Nah, terus DNS tadi sudah, DNS barang siapa unitnya yang DNS-nya diisi dengan IP server, maka akan membuka website itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak diisi ya tidak bisa membuka teman-teman. Nah, untuk yang terakhir FTP itu untuk login. Nah, untuk memberikan hak akses siapapun yang tahu username dan password, maka mereka akan sepenuhnya memiliki hak akses untuk mana tadi? Nah, menulis, membaca, menghapus, mengganti nama, dan mengelis gitu teman-teman. Nah, oke. Sekian untuk project UAS ini. Ini adalah project untuk melanjutkan UTS yang kemarin, terdiri dari subnetting, firewall, FTP, DNS, dan FTP. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.